Nah, tadi Mas Nadiem sempat membahas terkait dengan kurikulum darurat. Kita ketahui kurikulum yang terakhir terbit ini ada di 2013. Mungkin dengan adanya pandemi ini, apakah juga mungkin Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat dan juga seperti apa nih lebih lengkapnya terkait dengan kurikulum darurat ini? Ya, kurikulum darurat adalah suatu kurikulum yang jauh lebih sederhana dari yang sebelumnya. Ya, dan kurikulum ini adalah penyederhanaan standar pencapaian sehingga nggak semuanya harus diincar di saat ini gitu. Jadi esensinya adalah melepaskan sedikit beban bagi guru dan murid-murid untuk harus mengejar tayang semua materi. Jadinya kurikulum darurat ini menyederhanakan dan juga fokus kepada hal-hal yang kalau kita misalnya tidak menguasai, kita bisa ketinggalan di tahun berikutnya. Hal-hal yang berfokus kepada numerasi, literasi, ya, jadinya benar-benar kompetensi-kompetensi yang menjadi fondasi daripada pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya, dan juga terhadap karakter, ya, peningkatan karakter. Jadi tiga hal ini menjadi fokus daripada kurikulum darurat: numerasi, literasi, dan pendidikan karakter, yang menurut kami terpenting di masa ini biar anak-anak nggak ketinggalan gitu, nggak ketinggalan. Kita juga menyediakan modul-modul yang bisa diakses tanpa internet, juga yang kita sebarkan ke daerah-daerah untuk memastikan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua pun, partisipasi orang tua itu juga sangat penting. Jadi kita mengeluarkan modul-modul di mana orang tua pun bisa menjadi guru di rumah untuk melakukan itu. Jadinya ini adalah bagian daripada penerapan kurikulum darurat. Kita juga memastikan bahwa tes-tes akhir tahun jauh lebih fleksibel, standar kelulusan kita buat fleksibel, sehingga kita memastikan kita nggak mau cuma gara-gara pandemi ini anak-anak pada nggak lulus. Jadi kita pastikan bahwa mereka kalau misalnya tidak bisa mengambil ujian secara serentak, bisa menggunakan angka rapor sebelumnya sebagai tolak ukur untuk kelulusan murid-murid. Jadi ada berbagai macam adaptasi yang kita lakukan untuk menyederhanakannya. Banyak dari ide-ide tersebut mungkin lumayan efektif dan mungkin akan kita konsiderasi untuk depannya seperti apa dalam penyederhanaan kurikulum, karena itu memang sudah jadi arahan dari Pak Presiden juga. Oke, berarti kelulusan ini tidak harus menggunakan hasil ujian akhir ya, bisa menggunakan hasil rapor begitu saat ini ya, Mas Nadiem? Betul, karena di saat ini kan kita nggak tahu di berbagai macam daerah mana yang tidak bisa berkumpul dan lain-lain. Kita tidak ingin itu menjadi suatu alasan untuk kenapa anak itu tiba-tiba seumur hidup dia mungkin ketinggalan 1-2 tahun cuman karena masalah logistik karena pandemi. Jadi kita memastikan ini adalah diskresi guru dan kepala sekolah untuk menentukan mau menggunakan apa. Boleh menggunakan rapor sekolah dan sebelumnya gitu untuk yang Oke. tahun kemarin ya. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas juga Mas Nadiem terkait dengan insentif yang diberikan. Kita ketahui juga ada insentif pemberian kuota gratis begitu ya bagi para guru dan juga murid. Nah, mungkin untuk lebih lengkap dan juga detailnya terkait dengan insentif-insentif yang diberikan selama pandemi ini terjadi, apa aja nih Mas Nadiem? Iya, jadi tadi yang pertama yang sudah saya bilang adalah yang dana BOS, peningkatan untuk daerah 3T yang indeks kemahalan lebih tinggi. Ya kan, daerah-daerah kepulauan itu meningkat secara dramatis di tahun ini. Jadi itu salah satu bentuk perubahan kebijakan afirmatif. Kedua adalah tentunya pulsa, ya, pemberian kuota belajar. Karena kami dari semua survei kami adalah sebenarnya luar biasa beratnya bagi keluarga dan murid-murid untuk terus mendanai biaya pulsanya sendiri. Ini menjadi expense yang sangat tinggi gitu dan menjadi tantangan. Jadi kami menerima kami memberikan kuota data internet gratis kepada 35 juta penerima di tahun 2020 dan 30 juta penerima pada tahun 2021 ya. Kita juga di luar itu kita memberikan bantuan subsidi upah kepada lebih dari 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang non PNS, guru-guru honorer kita. Itu kita berikan bantuan subsidi upah karena mereka juga terpukul secara ekonomi, dan kita juga mengalokasikan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Itu beda dari BOS biasa, BOS reguler ya, untuk sekolah-sekolah yang paling terdampak pada pandemi. Jadi ada bantuan khusus bagi sekolah-sekolah itu, termasuk sekolah-sekolah swasta ya, termasuk sekolah-sekolah swasta yang benar-benar membutuhkan. Dan kami juga memberikan berbagai macam dukungan kepada rumah sakit pendidikan untuk membantu di masa pandemi ini, dan juga ada bantuan keringanan UKT untuk lebih dari 1 juta mahasiswa yang kita berikan pada saat ini, yang mungkin karena kondisi ekonomi mengalami kesulitan untuk membayar UKT mereka.
Jadinya benar-benar itu adalah koleksi dari semua insentif finansial yang telah kita kerahkan di masa ini, di masa pandemi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.